Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abriano Chandra Diva dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, kelas B semester 3, dengan NIM 2283200030, dengan mata kuliah Dasar Sistem Kendali, dosen pengampu Ibu Desmira STMT. Di sini saya akan memenuhi syarat untuk ujian tengah semester dan mata kuliah Dasar Sistem Kendali. Di sini kita dikasih soal dan kita harus menjawab serta membuat video. Langsung saja pada materi pertama ini. Pada soal pertama, nomor 1. Mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Karena secara umum, instrumentasi mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut. Sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta sebagai alat perekam terhadap suatu peralatan, atau dalam hal ini disebut juga sebagai data trend. Contohnya yaitu instrumen light intensity meter, noise intensity meter, dan strain gauge. Menurut Kamalogis, Fakultas Teknik UGM, instrumentasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengukuran dan pengendalian atau kontrol variabel proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan dan bidangnya. Teknologi saat ini memungkinkan kita untuk mengukur parameter yang dianggap tidak mungkin beberapa tahun lalu. Peningkatan akurasi presisi dan dikatakan teknologi instrumentasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dari tahun ke tahunnya. Light intensity meter yaitu membutuhkan keakuratan pengukuran intensitas cahaya seperti pengambilan foto dan pembuatan rangkaian elektronik. Yang kedua, noise intensity meter. Salah satu masalah utama ketika mengukur draw adalah pendapat yang berbeda tentang apa itu draw dan apa enak untuk didengar. Draw bagi seseorang mungkin hanya menjadi musik bagi orang lain. Tentunya sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur intensitas draw tidak bisa menanggapi penilaian subjektif dan perbedaan psikologis pada setiap orang, meski desain untuk menirukan cara telinga manusia menanggapi frekuensi yang berlainan dan intensitas suara yang berlainan. Yang ketiga, strain gauge. Strain gauge adalah alat untuk mengukur perubahan kecil pada benda akibat gaya yang bekerja pada alat tersebut sehingga digunakan transducer yang disebut strain gauge tersebut. Kemudian yang kedua, gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Di sini ada diagram blok. Yang pertama adalah saklar temperatur, kemudian ada elemen pemanas, ketiga ada load dari tegangan listrik, kemudian setrika, yang lalu ada load pemanas dan juga temperatur. Di sini skala temperatur mengarahkan ke elemen pemanas yang didapatkan dari tegangan listrik load, kemudian diturunkan ke setrika dalam bentuk suhu, kemudian pemakaian panas load, lalu menghasilkan temperatur yang panas. Kemudian apabila termostat mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu menyamai acuan dan secara otomatis arus akan diputus lagi. Kemudian yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Di sini ada aktuator untuk penggerak, karburator untuk pemicu. Di sini ada torsi untuk tenaga, kemudian disalurkan ke mesin atau beban, lalu menghasilkan kecepatan tertentu dalam kilometer per jam. Di sini sebagai alat untuk memonitoring, biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan 40 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan. Proses yang dilakukan pengendara tersebut secara tidak langsung
mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah kendaraan. Kemudian selanjutnya, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat pada karburator motor atau mobil. Karburator sebagai pensuplai campuran bahan bakar atau udara yang tepat untuk engine atau mesin pada semua kecepatan dan semua kondisi beban dan membantu menghidupkan mesin yang dingin. Penyaring bahan bakar memisahkan benda-benda asing atau kotoran dari bahan bakar. Saluran uap menghubungkan pipa ventilasi tangki bahan bakar ke kanister berisi arang melalui pemisah atau uap zat air. Tangki bahan bakar menampung persediaan bahan bakar. Di sini ada gambar karburator beserta fungsi-fungsinya. Kanister adalah suatu kanister berisi arang pada sistem pengendalian penguapan yang digunakan untuk merangkap uap bahan bakar untuk mencegahnya keluar ke udara bebas. Kemudian tangki bahan bakar menampung persediaan bahan bakar. Kemudian saluran bahan bakar menghubungkan tangki bahan bakar ke karburator melalui pompa bahan bakar dan saringan bahan bakar. Pada saat kita membutuhkan RPM yang tinggi, ketika kita sedang ditanjakan ataupun RPM rendah, itulah peran utama karburator. Throttle valve lah yang menjadi peranan penting dalam mengatur banyak sedikitnya gas, campuran bahan bakar dan segar masuk ke dalam silinder sehingga memicu piston untuk bergerak semakin cepat dan RPM motor naik. Kemudian yang kelima, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Saya mengambil contoh ini pengaplikasian di dalam industrinya yaitu mesin CNC ya. Secara umum, cara kerja mesin CNC atau mesin perkakas ini tidak berbeda dengan mesin perkakas konvensional. Fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional. CNC singkatan dari Computer Numerically Controlled. Mesin merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem mekanik dan kontrol berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode N, G, F, T, dan lain-lain, di mana kode-kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan program benda kerja yang akan dibuat. Kemudian fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional, misalnya pekerjaan setting tool atau mengatur gerakan pahat sampai pada posisi siap memotong, gerakan pemotongan dan gerakan kembali ke posisi awal, dan lain-lain. Demikian pula dengan pengaturan kondisi pemotongan atau kecepatan potong, kecepatan makan dan kedalaman pemotongan, serta fungsi pengaturan yang lain seperti penggantian pahat, pengubahan transmisi daya atau jumlah putaran poros utama dan arahan putaran poros utama, pengekleman, pengaturan cairan, dan pendingin sebagainya. Sekian dari saya dan pemaparan materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.